sejak awal itu doktrin dari instruktur-instruktur di sini bahwa kalau kamu bisa fighter, kenapa tidak? Artinya disitulah ada kesempatan yang bisa kita ambil. Tetapi saya berpikir juga TNI AU selama ini tidak memiliki fighter perempuan. Dan bagaimana saya atau nanti kelak adik-adik saya membutuhkan sosok fighter itu seperti apa kalau tidak ada orang yang memulai duluan. Ingat, subscribe itu gratis. Jelas? Jelas. TNI Angkatan Udara baru saja mengukir sejarah baru dalam pembinaan sumber daya manusia, di mana pada tanggal 18 Mei 2020, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Yusutisna melantik 45 penerbang baru TNI AU yang akan bertugas di seluruh satuan-satuan atau skadron-skadron udara yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Dari ke-45 penerbang baru tersebut, terdapat 43 lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018 dan 2 perwira TNI Angkatan Darat. Nah, uniknya dari 43 perwira TNI AU yang dilantik menjadi penerbang baru tersebut, terdapat 2 orang wanita Angkatan Udara, dan salah satu dari 2 wara ini dipilih atau diputuskan oleh para instruktur, kemudian Komandan Kodiklat AU, dan juga pimpinan TNI AU menjadi penerbang tempur pertama di Indonesia. Dan ini merupakan sejarah baru bagi TNI AU dan juga Indonesia. Kita sekarang memiliki penerbang tempur wanita pertama. Dia adalah Letnan II Penerbang Ajeng Tresna Dwi Wijayanti. Sesaat lagi kita akan menyaksikan wawancara saya dengan Letda Penerbang Ajeng yang akan berbicara seputar bagaimana kesan, kemudian bagaimana pengalaman yang dialami oleh Letda Ajeng saat menempuh pendidikan sekolah penerbang di Wing Pendidikan Terbang Lanut Adi Sucipto di Yogyakarta ini. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya atas prestasi yang diraih, sudah menyelesaikan pendidikan sekolah penerbang angkatan ke-97 tahun 2020 ini. Siap, terima kasih Pak. Satu lagi saya juga ucapkan selamat atas prestasi, dan mungkin ini adalah torehan sejarah ya bagi TNI Angkatan Udara, dan di Indonesia mungkin pertama kali ada wara yang terpilih menjadi penerbang tempur pertama di Indonesia, betul ya? Siap, betul. Oke. Gimana kesannya pertama waktu mendapatkan penilaian, kemudian ada keputusan pimpinan, kaget nggak? Siap, untuk kami sendiri saat menerima informasi bahwa akan ditempatkan di skadron tempur, jujur tidak merasa kaget dikarenakan memang dari kami sendiri sudah memiliki keinginan tersebut saat kami memasuki fase latih lanjut di sekolah penerbang TNI AU. Jadi saat saya diberitahu bahwa saya akan digeser menjadi penerbang tempur pertama, tidak merasa kaget juga. Yang saya rasakan justru saya memiliki motivasi dan tekad bahwa saya sudah diberikan kepercayaan yang penuh oleh pimpinan, sehingga saya harus melaksanakan dan membantu tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan dengan baik. Oke. Pernah nonton film Captain Marvel? Siap, belum. Belum ya. Nah, situ Siap. kan ada pemerannya Carol Danvers Siap. diperankan oleh Brie Larson ya. Siap. Itu jadi kita jadinya di Mabes AU di Jakarta ini bilangnya ya, kamu itu Captain Marvel pertamanya Indonesia gitu kan. Siap, Nah, terima kasih. kalau saya tanya materi terbang di sekolah penerbang ini yang menjadi favorit kamu apa, dan satu lagi yang kamu rasakan yang sulit tuh materi apa atau silabus yang mana yang menurut kamu favorit dan sulit bagi favorit, kemudian yang kedua yang sulit bagi kamu. Siap.
Untuk exercise sendiri, saat saya melaksanakan sekolah penerbang ini, pasti setiap exercise ada tantangan dan ada kendalanya masing-masing. Tetapi yang saya suka ketika saya melewati fase formasi. Karena saat saya masuki latih lanjut ini, fase formasi yang saya lewati tidak hanya formasi 2 pesawat, tetapi formasi 3 pesawat dan juga 4 pesawat. Sehingga di situ saya rasa disitulah kesempatan saya untuk mendalami serta mengemban ilmu dengan penuh serius karena saya mau jadi fighter. Jadi saya sangat semangat melaksanakan exercise tersebut. Tidak tahu kenapa, tetapi menurut saya disitulah exercise yang sebenarnya sebenarnya tidak terlalu susah juga, maksudnya tidak dibutuhkan teori yang terlalu dalam atau aturan-aturan begitu dalam, tetapi gimana kita butuh adjustment yang kuat untuk bisa tetap pada posisi yang pas dan bisa tetap maintain agar bisa mengikuti pesawat leader dengan baik. Jadi favorit saya adalah formasi. Dan untuk kemudian, yang tersulit sendiri itu menurut saya instrumen. Karena saat saya merasakan sendiri saya melewati fase instrumen itu butuh effort dan butuh ekstra belajar. Karena menurut saya instrumen itu tidak hanya butuh teori, tapi juga butuh kondisi badan yang prima, kondisi fisik yang juga kuat, endurance yang juga tidak lemah. Dikarenakan fokus kita benar-benar harus tertuju kepada instrumen-instrumen pesawat yang ada di depan kita. Jadi jika kita dalam kondisi yang fit dalam segi teori, tetapi kita tidak fit dalam segi fisik, itu juga tidak bisa mendukung dengan baik fase instrumen tersebut. Jadi saya bisa merasakan betul bagaimana cukup lelahnya saya mengikuti fase instrumen. Artinya dalam jangka waktu penerbangan yang panjang itu saya harus tetap fokus terhadap satu instrumen itu tidaklah mudah. Itu menurut saya fase yang cukup agak sulit ya. Agak sulit menyesuaikan diri, menghafal semua instrumen-instrumen yang ada di kokpit ya. Nah, tadi bilangnya karena memang pengen jadi fighter gitu kan. Pengen jadi fighter. Sejak kapan sih tahu kalau misalnya memang diarahkan untuk ke fighter? Sebenarnya untuk mengarahkan sendiri sejak awal itu doktrin dari instruktur di sini bahwa kalau kamu bisa fighter, kenapa tidak? Artinya disitulah ada kesempatan yang bisa kita ambil. Tetapi saya berpikir juga TNI AU selama ini tidak memiliki fighter perempuan. Dan bagaimana saya atau nanti kelak adik-adik saya membutuhkan sosok fighter itu seperti apa kalau tidak ada orang yang memulai duluan. Dan saya pun harus bertanya ke siapa, adik-adik saya harus bertanya ke siapa mengenai bagaimana sih kehidupan seorang pilot tetapi fighter itu seperti apa. Tidak ada gambaran karena memang belum ada. Dan kenapa dan bagaimanakah solusinya tersebut ya? Salah satu solusinya hanya harus berani untuk bisa melahirkan penerbang fighter tersebut. Dan saya termotivasi untuk ya kalau misalnya bukan saya, siapa lagi yang mau membuka jalan pertama bagi adik-adik saya nanti kelak pun yang punya niat yang sama, kalau bukan dari saya duluan yang harus membulatkan tekad dari sekarang. Jadi motivasi pertama saya itu, saya sendiri ingin jadi fighter, tapi saya tidak punya figur yang harus saya tanyakan bagaimana kehidupannya, bagaimana cara menyesuaikannya dengan dinamika yang berbeda-beda. Saya tidak punya figur, jadi saya pengen adik-adik saya kelak punya figur tersebut. Jadi saya lah yang harus memulai dan menjadi yang pertama. Yang pertama ya, oke. Jadi pelopor lah ya, perintis awal. Nah sekarang kalau saya tanya, memang waktu cita-cita waktu kecil apa sih sebenarnya? Dan kapan punya cita-cita menjadi penerbang tuh? Kapan baru-baru punya cita-cita seperti itu? Untuk
Saya sebenarnya waktu kecil juga tidak punya cita-cita yang benar-benar ingin dituju, karena ya dari dulu saya menjalani kehidupan saya hanya ya dijalani saja, diikuti apapun yang membawa saya ke arah mana, selama itu baik bisa ikuti. Tetapi ketika saya SMA itu, saya saat penjurusan kelulusan SMA, saya tidak tertarik untuk melanjutkannya ke jenjang perkuliahan. Saat itu yang saya pikirkan hanya bagaimana caranya saya bisa melanjutkannya ke jenjang kedinasan. Karena sebelumnya saya juga sudah basic keluarga saya sudah dari militer, dan kemudian saya pun juga pernah mengikuti pendidikan semi militer Paskibraka Nasional tahun 2011, sehingga saya sudah sedikitlah mengetahui bagaimana background kehidupan militer seperti apa, dan saya tertarik untuk ikut dan masuk ke dalam dunia tersebut. Sehingga saat lulus SMA itu, saya sudah bertekad tidak mau melanjutkan ke jenjang kuliah atau menjadi sipil. Setidaknya saya menjadi instansi kedinasan, dan saat itu saya memilihnya aktual dikarenakan belum ada dibuka untuk pembukaan taruni TNI. Tapi alhamdulillahnya barulah ketika saya lulus tahun 2013 itu dibuka pendaftaran taruni TNI, sehingga saya langsung tertarik untuk ikut dan mencoba tersebut. Dulu SMA-nya di mana, di Jakarta? Siap, untuk SMA saya di SMA 51 Jakarta. SMA 51 ya, dan Siap. juga memang backgroundnya dari keluarga TNI AU ya. Siap. Bapak juga seorang perwira TNI AU ya. Oke, tadi kalau berbicara masalah patron ya, mungkin patron, jadi apa namanya, sebagai contoh lah, belum ada yang bisa dijadikan contoh kalau di Indonesia. Waraf penerbang tempur. Nah, pernah baca pilot perempuan Thunderbird-nya Angkatan Udara Amerika nggak? Nicole Margaret Ellingwood Malachowski, atau biasanya kita panggil Major Malachowski. Pernah dengar? Siap, pernah, tetapi tidak membaca banyak. Ya, ini juga apa namanya ya, tonggak sejarah juga di Thunderbird, di tim aerobatik Angkatan Udara Amerika. Nah, yang pertanyaan berikutnya yang ingin saya ajukan, kira-kira ada nggak sih bayangan kamu nanti seperti apa ya? Ada semacam kalau kita berbicara masalah emansipasi, memang awalnya ini memang sebagai sejarah baru ya bagi TNI AU, ada penerbang tempur wanita. Nah, kira-kira kamu memiliki bayangan nggak seperti apa sih nanti di skadron tempur itu, bagaimana kamu bisa menjalani hari-hari penugasan dengan berbagai kekhasan wanita yang mungkin menjadi semacam handicap lah, berbeda dengan teman-teman kamu yang laki-laki. Seperti apa kira-kira bayangan kamu? Siap. Untuk saat ini yang bisa saya lakukan hanya banyak meminta dukungan dari senior-senior dan instruktur di sini yang berasal juga dari skadron yang sama ataupun dari jurusan yang sama, itu fighter. Dan dari yang saya dapatkan, memang tidaklah mudah menjadi seorang penerbang fighter. Tetapi tidak mudah bukan berarti tidak bisa untuk dijalankan oleh seorang wanita. Artinya saya juga banyak melihat contoh bahwa sudah banyak negara-negara lain fighter perempuannya. Artinya tidak masalah dan tidak menjadi kendala jika wanita dijadikan menjadi seorang penerbang fighter, disamaratakan seperti laki-laki. Mungkin ada batasan-batasan yang tidak bisa disamakan dari segi beberapa faktor yang menjunjung tinggi gender, tapi bukan berarti tidak bisa dan tidak sanggup. Artinya saya percaya bahwa apa yang sudah diberikan pikiran kepada saya dan
setelah fase yang saya lewati selama 1,5 tahun di sekolah penerbang ini sudah insya Allah cukup untuk membekali saya nanti di skadron yang saya embankan. Sehingga yang saya lakukan adalah terus mengisi diri, terus bertanya kepada senior maupun instruktur saya nanti, karena masih banyak kekurangan saya juga menyadari mungkin jika dibandingkan laki-laki saya juga masih jauh, tetapi disitulah motivasi saya untuk setidaknya saya tidak melebihi yang laki-laki, tetapi setidaknya saya bisa lah dibandingkan dan disamaratakan dengan yang laki-laki. Ini jadinya mirip seperti film G.I. Joe ya. Siap tahu. Nah, sekarang saya tanya nih, tanggapan orang tua sendiri bagaimana setelah mendengar bahwa Ajeng dijuruskan ke tempur? Siap. Untuk tanggapan orang tua sendiri, mungkin ada sedikit dilema dari ibu, karena wajar seorang ibu memiliki anak perempuan yang selepas dari SMA saya sudah tidak tinggal di rumah, maksudnya sudah jauh lah dari keluarga selama 4 tahun, lalu lanjut lagi sekolah penerbang yang juga harus menempuh pendidikan mesin selama hampir 1,5 tahun. Mungkin dilemanya orang tua ya, kenapa harus jauh lagi dari orang tua, tapi saya bisa meyakinkan orang tua bahwa ya saya sudah anak negara, artinya dimanapun saya ditugaskan dan saya diperintahkan berdinas, saya harus menjalani. Kalau dari orang tua ayah saya sendiri, karena sudah seorang tentara, sehingga ayah saya sudah lebih mengerti dan siap hanya berpesan apa yang sudah diberikan Tuhan dan pimpinan adalah suatu amanah yang harus dikerjakan dengan tanggung jawab sebaik-baiknya dan sebaik-baiknya. Siap. Oke. Nah, saya mau tahu nih, kamu hobinya apa sebenarnya nih? Sepertinya suka bertualang, suka tantangan begitu nggak? Siap. Untuk hobi kami sebenarnya tidak suka berpetualang juga. Kami senang membaca. Tapi buku yang kami baca tidak senang buku yang komik ataupun novel-novel fiksi. Kami hanya senang baca-baca novel-novel non-fiksi yang lebih ke jurusan psikologi. Oh gitu. Ya. Siap. Jadi saya suka tertarik juga di bidang psikologi ya? Siap, tertarik dan saya suka tantangan karena menurut saya itu adalah bagian dari mengimprove diri sendiri. Artinya kita tidak bisa membawa diri kita terus ke dalam zona nyamannya kita. Saat kita sudah merasa bahwa sepertinya saya mampu ya, kenapa harus setengah-setengah? Iya, betul. Jadi itu juga sejalan dengan pesannya Kasau ya, bahwa kita harus keras pada diri sendiri gitu. Jadi jangan membuat batas-batasan sendiri kepada diri sendiri, harus keras pada diri sendiri sebelum kita keras kepada orang lain, apalagi ke anak buah ya. Jadi memberikan teladan keras kepada diri sendiri sehingga kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sehingga bisa melebihi batas-batas yang ditetapkan orang misalnya. Nah, sekarang mungkin yang dua terakhir lah ya. Kira-kira harapan dan pesannya Ajeng kepada adik-adik yang remaja putri lah yang mungkin yang masih ada di bangku SMA sekarang. Kira-kira apa? Kira-kira pesannya, harapannya kepada mereka-mereka ini? Siap. Pesan saya bagi adik-adik, terutama bagi perempuan-perempuan di luar sana yang masih merasa dirinya mungkin tidak mampu atau masih bingung akan kemana arah tujuannya. Saya pernah mengalami hal yang sama seperti mereka, dan yang saya lakukan adalah percaya pada diri sendiri. Artinya kalau misalnya kita sudah tidak yakin, ya jelas tidak akan bisa. Tapi ketika kita sudah punya niat dan kita fokus terhadap apa yang sudah kita niatkan, itu pasti semua bisa. Dan saat ini emansipasi wanita sudah bukanlah hal yang baru bagi
bagi lingkungan di Indonesia. Sudah banyak wanita-wanita yang banyak berkarir dan menyamakan gendernya itu sebanding dengan laki-laki. Artinya jangan menganggap mentang-mentang kita perempuan terus kita tidak bisa atau tidak sebanding dengan yang laki-laki. Jadi sudah minder duluan gitu ya. Siap, sudah minder duluan. Terutama mungkin dari segi tentara. Mungkin banyak perempuan yang di luar sana yang berpikir tentara itu seperti ini itu yang kehidupannya sudah tidak enak. Tapi ternyata contohnya sudah banyak juga yang banyak orang juga memilih jalur tentara untuk sebagai jaminan kehidupan mereka kelak, karena di samping mungkin saat ini mencari pekerjaan susah, tetapi juga basic dari tentara itu membentuk kepribadian seseorang dan watak seseorang itu lebih baik. Artinya ya setiap orang itu bisa dan mampu, tidak memandang gender, umur dan apapun. Yang penting seorang itu niat dan fokus, ikhtiar, tawakal, berusaha dan berdoa. Saya yakin itu bisa dicapai. Oke, ini yang terakhir nih Ajeng nih. Sudah nonton trailernya film Serigala Langit ya? Siap, sudah. Kalau tidak salah dulu waktu kita syuting di 102, kamu ikutan juga ya? Ikutan siap. ada itu siap, apa namanya? Siap, ada scene ya? Siap. Ada scene waktu formasi kalau saya tidak salah. Siap. Scene di darat lah ya. Siap. Nah, menurut kamu publikasi semacam itu, kemudian apa yang dilakukan oleh dinas penerangan untuk mendekatkan masyarakat, salah satunya lewat film, salah satunya lewat berbagai akun media sosial, kita menyapa, kemudian mendekatkan diri kepada masyarakat. Menurut Ajeng, strategi kehumasan seperti itu, menurut Ajeng sendiri ya, seperti apa? Siap, menurut saya hal seperti itu sangatlah positif, dan sebagai saya juga punya banyak rekan-rekan atau teman-teman sipil di luar sana yang bilang, oh ternyata TNI AU tuh seperti ini ya, ternyata penerbang tuh begini ya, ternyata ini. Artinya selama ini mungkin tidak banyak diketahui orang karena mungkin terlalu terisolasi atau terlalu menutup diri. Sehingga dengan berkembangnya teknologi saat ini juga medsos sudah banyak, lalu juga banyak orang juga sekarang tuh yang pengguna medsos dari kalangan remaja, dewasa hingga tua itu sudah banyak. Jadi menurut saya hal seperti itu sangatlah positif. Tetapi mungkin patut diingat juga bahwa sebagai militer dan sebagai lembaga tentara, kita juga tetap punya rahasia, harga diri yang harus dipegang sekeras-kerasnya ya. Jadi walaupun kita membuka diri terhadap masyarakat dan ada beberapa hal yang tidak boleh membiarkan masyarakat tahu bagaimana sih kekuatan udaranya, kekuatan organisasi, tetapi tetap ada batasan-batasan yang harus dijaga supaya dengan mereka hanya tahu bahwa TNI AU ada satu kontrak selama yang saya lihat dan saya pesawat-pesawat tempur yang saya lihat sudah cukup mereka. Nama TNI AU sudah berkembang mereka, dia belum sampai segitu dalam mereka. Dan satu hal lagi, kita tampilkan rendah hati, humble kepada mereka sehingga mereka tertarik untuk bergabung menjadi prajurit angkatan udara seperti Ajeng nanti. Seperti dan itu juga bisa merubah mindset orang-orang bahwa mungkin yang selama ini TNI itu kaku, TNI itu keras terhadap rakyat atau terlalu
seram gimana itu Iya. bisa dipatahkan semua bahwa ya kita profesional juga, artinya saat Iya. kita bekerja kita harus seperti itu, tapi saat kita bersosialisasi dengan masyarakat kita juga bisa membaur dan Iya. membentuk interaksi dengan baik. Iya. Oke, Ajeng, terima kasih banyak atas Siap. waktunya pada Siap. sore hari ini. Siap, terima kasih. Dan sekali lagi saya atas nama seluruh staf di Spenau mengucapkan selamat ya buat Siap. Ajeng dan Terima kasih, seluruh Mona. wisudawan ya, calon wisudawan besok Siap. dari Sekbang Angkatan 97. Ini merupakan awal dari Siap. bakti kalian di TNI Angkatan Udara. Besok Siap. akan disematkan wingnya oleh Kepala Staf Angkatan Udara. Dan Siap. sekali lagi selamat. Siap, terima kasih. Jaga betul kepercayaan yang sudah diberikan oleh pimpinan kepada kalian semua, dan berbaktilah kepada negara dan bangsa ini melalui TNI Angkatan Udara dengan sepenuh hati. Siap, betul. Jadi jangan lupa profesional, militan, dan Inovatif. inovatif. Siap. Ya, itu selalu yang dipegang. Sekali lagi terima kasih Ajeng, Siap, terima dan kasih, Ona. Siap. juru kameranya juga di situ. Mungkin ada Diska ya. Terima Siap, ada. kasih atas bantuannya. Selamat sore. Siap, terima kasih, Ona. Selamat sore.